Definisi gizi pada bayi dan balita. Gizi merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan untuk mencapai tubuh kembang optimal bagi bayi pada masanya. Periode emas pertumbuhan memerlukan dukungan gizi yang tepat. Gizi pada balita yang tercukupi dengan baik dan kebutuhan gizi bagi kesehatan tubuhnya, kebiasaannya terlihat dari lebih aktif, ceria, dan cerdas. Dikarenakan gizi merupakan salah satu faktor yang mencukupi penting bagi proses kesehatan pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Definisi makanan pada bayi dan balita. Makanan adalah zat yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi kemudian menjadi energi. Saat bayi baru lahir, 70% komposisi tubuh bayi adalah air. Jumlahnya semakin berkurang 60% pada bayi berusia 1 tahun atau mulai berusia 1 tahun. Balita juga membutuhkan makanan sumber energi yang bernutrisi dalam jumlah yang lebih kecil namun sering. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang kebutuhan zat gizi pada bayi. Yang pertama, energi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi pada bayi. Yang pertama, berat badan. Semakin besar berat badan yang dimiliki bayi, maka kebutuhan energinya juga akan semakin besar. Hal ini karena kebutuhan energi didasarkan pada kilogram berat badan. Yang kedua, kecepatan pertumbuhan. Bayi yang berusia di bawah 6 bulan akan membutuhkan energi yang lebih besar karena pada masa ini bayi mengalami pertumbuhan dengan sangat cepat. Yang ketiga, aktivitas fisik dan siklus tidur. Bayi yang aktif dalam bergerak, misalnya menangis, menendang, ataupun merontak, membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan bayi yang hanya duduk diam dan tenang. Yang keempat, temperatur dan iklim. Kebutuhan energi akan semakin meningkat apabila terjadi peningkatan panas tubuh pada bayi. Yang kelima, respon metabolik terhadap makanan. Proses metabolisme akan meningkatkan panas tubuh dan juga akan meningkatkan oksidasi dalam tubuh, sehingga respon metabolik terhadap makanan akan meningkatkan BMR sebesar 10% selama 24 jam. Yang terakhir, status kesehatan dan masa penyembuhan. Bayi yang mengalami demam membutuhkan tambahan energi sebesar 13% dari kebutuhan normalnya. Selanjutnya, kebutuhan zat gizi pada bayi yaitu protein. Protein digunakan untuk pertumbuhan jaringan. Pada usia 6 bulan pertama, sekitar 50% dari kecukupan protein digunakan untuk pertumbuhan. Sementara itu, pada 6 bulan berikutnya, sekitar 40% digunakan untuk pertumbuhan dan sisanya untuk memelihara tubuh serta keperluan lainnya. Jumlah protein yang dibutuhkan pada 6 bulan pertama yaitu 12 gram per hari, sedangkan untuk 6 bulan berikutnya yaitu 18 gram per hari. Selanjutnya, lemak. Lemak merupakan sumber energi pertama pada bayi. Pada saat bayi, terjadi pertumbuhan otak yang membutuhkan asam lemak esensial yaitu linoleat dan arachidonat. Kekurangan arachidonat dan linoleat bisa menyebabkan terjadinya kerontokan rambut, diare, kulit kering, dan kesulitan dalam penyembuhan luka. Selanjutnya, karbohidrat. Sumber penting dari karbohidrat adalah gula dan karbohidrat kompleks. Dianjurkan lebih dari setengah kecukupan energi pada bayi dipenuhi oleh karbohidrat kompleks. Menurut rekomendasi angka kecukupan gizi tahun 2013, bayi yang berumur kurang dari 6 bulan membutuhkan 58 gram karbohidrat per hari. Air, jumlah udara yang dibutuhkan bayi lebih dari jumlah yang dibutuhkan orang dewasa. Diperlukan jumlah yang dibutuhkan oleh ginjal bayi yang belum matang dan jumlah besar udara yang diperlukan pada bagian ekstraseluler. Pada hal ini mengakibatkan rentannya ketidakseimbangan cairan dalam tubuh bayi. Jumlah air yang dibutuhkan pada cairan yang dibutuhkan, baling-baling udara yang dibutuhkan untuk tumbuh, dan cairan yang diperoleh dari bahan makanan. Jumlah cairan pada proses penguapan lebih dari 60% dari kebutuhan homeostasis.
dan 40-50% pada dewasa. Pada semua tingkat usia diperkirakan 24% dari panas basal melalui penguapan pada kulit dan pernapasan. Selanjutnya, vitamin dan mineral. Zat gizi mikro dalam jumlah sedikit, namun jumlah yang sedikit ini tidak terpenuhi. Sebagian besar pada fase pertumbuhan cepat dapat berdampak buruk untuk periode kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, fluor. Bayi yang kurang dari 6 bulan membutuhkan fluor sebesar 0,01 mg per hari. Jumlah yang dibutuhkan meningkat menjadi 0,4 mg per hari pada usia 7-11 bulan. Fluor mengumpulkan penting dalam pembentukan enamel atau emai gigi. Selanjutnya, kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor sangat berperan dalam pertumbuhan tulang gigi dibutuhkan bayi yang usia 0-6 bulan. Menurut AKG, kalsium dan fosfor jumlah kalsium 2013 adalah 200 mg per hari, sedangkan fosfor yang dibutuhkan adalah 100 mg, sedangkan untuk bayi 7-11 bulan membutuhkan kalsium dan fosfor masing-masing sebesar 250 mg per hari. Selanjutnya, natrium, yaitu komponen utama pada cairan ekstraseluler dan berperan penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selanjutnya, zat besi. Kebutuhan akan zat besi dapat diperoleh dari simpanan zat besi sejak masa janin dan asupan makanan pada trimester ketiga kehamilan. Terjadi penyimpanan zat besi oleh janin sehingga bayi yang lahir prematur biasanya memiliki simpanan zat besi yang minimum. Yang kemudian, vitamin. Vitamin pada usia 0-6 bulan dan 7-12 bulan, bayi membutuhkan vitamin larut lemak dalam jumlah yang relatif sama yang dibutuhkan dalam pertumbuhan, yaitu vitamin A, D, K, dan C. Gizi pada balita. Parameter antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah kurang tumbuh dari tubuh manusia, antara lain umur, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar dada, lingkar kepala, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah perut. Yang pertama adalah umur. Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan status faktor umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Yang kedua, tinggi badan. Tinggi badan merupakan parameter penting bagi keadaan yang telah lalu. Selain itu, tinggi badan merupakan ukuran kedua yang penting karena dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan, faktor umur dapat dikesampaikan. Yang ketiga, berat badan. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi. Baik, kita masuk pada materi, yaitu masalah gizi pada bayi dan balita. Yang pertama kita akan bahas yaitu masalah gizi pada bayi. Masalah gizi pada bayi yaitu masalah gizi, khususnya gizi kurang atau gizi buruk yang disebabkan oleh makanan atau infeksi penyakit. Faktor yang mempengaruhi masalah gizi, yang pertama faktor tak langsung yang berasal dari makanan atau infeksi penyakit. Yang kedua, faktor penyebab langsung yang bersumber dari pangan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Tanda dan gejala gizi buruk pada bayi ada 3 macam tipe. Yang pertama, tipe kwashiorkor, tipe marasmus, dan tipe marasmi kwashiorkor. Yang kedua, kita akan bahas masalah gizi pada balita. Faktor yang mempengaruhi kecenderungan masalah gizi pada balita yaitu proyeksi prevalensi gizi kurang pada balita, pada anak baru masuk sekolah, pada wanita usia subur, dan yang terakhir, proyeksi masalah gizi makro. Penyakit yang sering terjadi pada balita yaitu ISPA, diare, masalah kulit, cacar air, dan yang terakhir, infeksi telinga tengah. Terima kasih.